Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfa Zahra Baziko, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab semester 5, yang kali ini saya akan mengkaji sebuah kitab karangan Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau yang saya pilih ini berjudul Ayyuhal Walad. Karena apa saya pilih kitab ini? Karena di sini terdapat nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada anak atau ayyuhal walad. Langsung saja kita mulai mengkaji kitab Ayyuhal Walad. Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, hei orang yang jadi anak. Min jumlati ma nasuhabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kumpulan apa yang telah dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala, yakni ciri-ciri jauhnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala anil abdi, dari hambanya, iku istighaluhu, yaitu sibuknya hamba, bimala yaknihi, dari apa yang tidak bermanfaat bagi hamba tersebut. Di sini Rasulullah bersabda, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang jauh dari rahmatnya Allah itu ialah seorang hamba yang sibuk akan pekerjaan atau perkara yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, atau dia tersibukkan dengan perkara yang bukan tujuan hidupnya. Itu. Kemudian Rasulullah dalam qaul wa inimra'an dhahabat sa'atun, dan seseorang yang kehilangan waktunya, min umurihi, daripada umurnya atau usianya, fi ghairi ma khalaqalahu minal ibadah, dari selain perkara yang menjadikan ibadah, lajadirun antatula alaihi hasratuhu, maka baginya patut sebuah kesengsaraan yang panjang. Gitu. Jadi seseorang yang kehilangan sebagian waktunya dari sisa umurnya untuk melakukan hal di luar ibadah, maka dia patut untuk menerima kesengsaraan yang panjang. Dalam sabda Rasulullah. Kemudian waman jawaza arba'ina, dan barang siapa yang sudah melewati 40 tahun umurnya, walam yaglib khairahu, tapi tidak menang daripada amal-amal yang baik, ala syarihi, di atas amal yang jelek, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah akan masuk neraka. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang umur 40 tapi kok amal perbuatan baiknya tidak lebih banyak daripada amal perbuatan buruknya, ya maka bersiap-siaplah neraka tempatmu. Tuh, di sini. Falyatajahhiz ilan nar. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi, dan nasihat ini cukup bagi orang yang ahli ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu seperti kita. Di sini dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali mengutip atau menuliskan sabdanya Rasulullah. Rasulullah itu bersabda,
Allah itu menjauhkan rahmatnya dari hambanya, itu tandanya ketika hamba tersebut sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yang bukan tujuan hidupnya. Nah, dan orang yang kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah, itu maka merugilah orang tersebut. Nah, bagaimana kita, keseharian kita, apakah keseharian kita itu sibuk dengan perkara yang ibadah atau yang bukan ibadah? Apakah perbuatan-perbuatan kita atau amal-amal kita atau pekerjaan-pekerjaan kita itu sudah dinilai ibadah? Itu kan pertanyaannya. Bisa saja amal-amal yang biasa kita lakukan itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meniatkan melakukan sesuatu tersebut karena Allah. Misal amal-amal biasa itu kayak kita makan kan udah biasa ya. Kita makan, kita niatkan supaya makanan ini untuk menjaga kesehatan kita yang telah diberikan oleh Allah, untuk nanti bisa kuat sholat, bisa kuat untuk membantu orang lain. Nah, maka kita niatkan makan tersebut untuk kita niatkan ibadah. Nah, itu juga bisa amal-amal yang lain. Kita sedang bekerja atau kita sedang membantu orang lain, kita niatkan ibadah. Wa man jawaza arba'ina, karena apa? Karena orang yang sudah terlewatkan usianya 40 tapi sedangkan amalnya itu tidak lebih banyak yang baik, ya di sini diterangkan siap-siaplah ke neraka. Jadi yang kita bisa garis bawahi dari nasihat Rasulullah itu untuk kita niatkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita sibukkan saat ini, semoga selalu Allah ridhoi, semoga Allah selalu catat dalam ranah ibadah, dan kita berusaha untuk melakukan amal-amal yang baik supaya kita tidak kesusahan, hasratuhu tadi, tidak rugi ketika kita nanti sudah umur 40 tapi amal-amal yang kita lakukan masih banyak yang buruk-buruk. Nah, mungkin dari sekarang, dari nasihat ini sebagai pengingat untuk kita untuk selalu meniatkan apa-apa yang telah kita lakukan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian mengkaji singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.